Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan jam doa hari Sabtu pagi, dan pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema dari Gereja Baptis Indonesia Depok bulan ini, yaitu jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi yang mendasarinya itu berasal dari Mazmur 77 ayat 11 sampai 12. Baiklah, saya akan membukanya dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih pada Engkau Tuhan yang telah menolong kami dari sehari ke sehari, supaya kami juga boleh menjalankan bagian kami untuk boleh melayani Engkau dan melayani sesama dengan baik. Pada pagi hari ini kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan pengetahuan kepada hamba-Mu supaya boleh memberikan renungan dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pembacaan Mazmur 77 saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada Alkitab, baiklah kita akan membaca bersama-sama. Judul perikopnya adalah Perbuatan Allah di Masa Lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan dari Mazmur 77. Jadi Mazmur 77 ini ditulis oleh Asaf. Ketika ia sedang berdoa, ketika ia sedang menyanyikan pujian, dia mengungkapkan kegelisahan hatinya dan rasa ragu yang memenuhi pikirannya. Ia merenung tentang masa lalu dan bertanya dalam hatinya. Seperti yang tadi sudah kita baca bersama, apakah Tuhan telah meninggalkan dia? Asaf adalah seorang Lewi, salah satu dari ketiga pemusik utama dan pemimpin penyembahan di Istana Daud. Jadi mereka bertiga, Asaf, Heman, dan Yedutun. Dan hari ini kita belajar bagaimana ada saat-saat yang merupakan titik balik dari hati dan perasaan ragu akan kasih Tuhan. Sesungguhnya mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan adalah merupakan sikap ataupun tindakan yang sangat mulia. Kenapa? Naluri manusia adalah selalu cenderung mengingat kejelekan, kekurangan, kesalahan ataupun dosa orang lain. Manusia sulit mengingat kebaikan-kebaikan orang lain kepadanya. Jadi melalui Mazmur Asaf ini
kita akan belajar agar berusaha mengingat segala perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib, bahkan sejak dari zaman purbakala. Jadi poin pertama yang penting yang akan kita belajar adalah ada hal yang orang suka lakukan, yaitu berpusat pada diri sendiri. Termasuk saya dan saudara tentu pernah melakukan ataupun mengalami hal-hal yang menyedihkan, dan semuanya dinilai ataupun difokuskan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain atau bahkan kepada Tuhan. Saya ambil sebuah contoh, yaitu tentang bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara mengenalnya bahwa di dalam Alkitab dituliskan bangsa Israel adalah bangsa yang suka komplain, suka mengeluh, suka protes, dan juga tidak ingat ataupun lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi sekalipun hidup mereka di Mesir, sebelum mereka menyeberangi Laut Teberau, itu dia berstatus sebagai budak. Mereka sudah merasa nyaman berstatus sebagai budak, sementara rancangan Tuhan bagi bangsa Israel adalah bukan budak, tetapi bangsa yang merdeka, umat pilihan Allah. Di Bilangan 11 ayat 5 dikatakan di situ, apa yang dikatakan bangsa Israel? Dia teringat kepada ikan yang dimakan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, teringat kepada mentimun, teringat kepada semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ya, hal-hal yang berupa makanan itulah yang diingat-ingat. Sementara ketika dia setelah menyeberangi Laut Teberau itu, sebenarnya Tuhan juga tidak membiarkan mereka sengsara. Mereka memberikan mana yang rasanya seperti kue madu. Kemudian ketika rakyat Israel minta daging, diturunkannya burung puyuh untuk memberi makan 600.000 orang. Israel lupa kalau Tuhan meluputkan mereka dari tulah Mesir. Dan Israel juga lupa ketika mereka ditolong dan dijagai Tuhan sepanjang menyeberang laut. Bahkan ketika mereka sudah sampai di darat, kereta Firaun dihancurkan oleh Tuhan ketika air laut itu menyatu kembali. Israel juga lupa ketika dia disertai dengan tiang awan dan tiang api saat di padang gurun. Jadi Mazmur 77 ayat 1-4 itu pemazmur Asaf merasakan kesedihan seperti bangsa Israel tadi. Seperti juga kita juga pernah merasakannya. Dia mencari Tuhan sampai tidak bisa tidur. Jiwanya mengingat Allah tapi tetap mengerang, semakin merenung, semakin semangatnya menjadi lesu dan tidak mau dihiburkan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kan berpusat kepada diri sendiri. Mari kita lihat perjalanan Asaf, apa yang terjadi di ayat 5-10. Di ayat 5-10 ada perubahan pemikiran Asaf setelah mengalami sela. Jadi sela itu saya cari di sebuah sumber, artinya adalah dianggap sebagai tanda musik atau ibadah, seperti artinya berhenti dan merenungkan. Jadi ayat 1-4 kemudian dia berhenti merenungkan apa yang dia rasakan. Di Amplified Bible itu terjemahannya dari kata pause and think of that. Jadi berhenti dan renungkan. Pada waktu pemazmur menyanyikan pujian, kemudian di saat-saat tertentu ada tulisan sela di dalam Alkitab itu. Jadi ketika mulai memikirkan Tuhan, fokus Asaf mulai bergeser. Di ayat 5, Tuhan membuat mata Asaf tetap terbuka, dia gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Kemudian ayat 6, Asaf mulai berpikir tentang zaman purbakala, mulai mengingat tahun-tahun zaman dahulu.
Ayat 7, dia merenung dan rohnya mencari-cari. Nah, kita di sini boleh belajar bahwa dia masih mengeluh, tetapi masih ragu, tetapi sudah mengalami kasih karunia di situ. Ayat 8 sampai 10 dia bilang seperti ini. Apakah Tuhan tidak berkenan? Apakah Tuhan menolak? Tidak bermurah hati lagi? Padahal dia sebagai pemuji, sebagai pemimpin biduan, pasti dia memuji Tuhan setiap hari, dan dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkenan dan selalu bermurah hati. Dia berkata, apakah lenyap kasih setianya, janji-janjinya, dan lupa menaruh belas kasihan, menutup rahmatnya karena murka. Nah, di situ berulang-ulang dia meragukan atau menanyakan, tetapi tetap ingat. Seperti Asaf itu berkata pada dirinya sendiri, kok kenyataannya kok dia kok sedih ya, kok dia rasanya kok tidak menerima saya, sudah melupakan belas kasihnya. Sementara bagian dari pikirannya Asaf adalah dia mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lupa menaruh belas kasihan. Jadi di sini ada konflik, ada berbicara sama dirinya sendiri, seperti self talk begitu. Dia mengingat janji Tuhan, tapi dia juga mengeluh seperti itu. Jadi ini fase yang kedua. Fokusnya yang pertama tadi memikirkan diri sendiri, sekarang yang kedua fokusnya sudah mulai bergeser. Jadi dia mengeluh, tapi dia ingat, iya sebenarnya Tuhan kan penuh kasih setia ya, tapi kok aku nggak bisa merasakannya, seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, fase yang ketiga ini adalah fase yang sangat penting, itu di ayat 11. Itu dia mengalami perubahan atau transformasi, dan dia sungguh-sungguh memperolehnya karena Tuhan sendiri yang menaruh itu dalam pikirannya. Ayat 11 merupakan akhir dari keraguan pemazmur Asaf setelah melakukan posisi sela atau diam. Dia jeda dari menyanyi dan merenungkan syair yang dinyanyikan, dan dia menyanyikan dan dia menyebut kata tanya, apakah Tuhan menolak? Seperti tadi saya katakan bahwa padahal Asaf tahu Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah menolak. Nah, kemudian yang terakhir di ayat 11 itu dia mengatakan, ini yang merupakan titik baliknya ke ayat 12. Ayat 12 itu dia menyebut, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu aku dan merenungkan perbuatanmu. Ya, jadi titik balik dari ayat 12 tadi, pikiran pemazmur sudah fokus, sudah berubah ketika dia mengakui Allah sebagai yang maha tinggi. Jadi tidak mungkin yang maha tinggi itu melupakan dia, menolak dia, membuat dia tidak bisa tidur, dan lain-lain. Jadi pengakuan akan Allah sebagai pribadi yang maha tinggi atau El Elyon itu sangat penting bagi kita. Karena seperti tekad Asaf tadi, dia mengatakan aku hendak. Berarti dia punya keinginan ya, aku hendak mengingat perbuatanmu. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu. Jadi hari ini kita semuanya mengamati perjalanan iman seorang penulis Mazmur 77 yang adalah dia seorang Lewi, salah satu dari ketiga pemusik utama, pemimpin pujian di istana Raja Daud. Pasti dia setiap hari menyanyi, pasti dia setiap hari memuji Tuhan, dan yang pasti dia juga mengenal Tuhan yang maha tinggi tadi dengan sungguh hati. Nah, sebagai seorang pemuji, Asaf diizinkan Tuhan mengalami fase di mana hatinya tertutup, tidak melihat atau tidak mampu
mengingat kebaikan-kebaikannya. Dan kita menjadikan juga Mazmur 77 ataupun perjalanan iman Asaf tadi boleh kita jadikan contoh teladan, karena kita sebagai orang percaya pun pasti pernah mengalami seperti itu. Jadi kita tidak boleh salah memilih apa yang menjadi fokus kita. Jadi apakah kita berpusat pada diri sendiri kah? Aku paling sengsara, aku paling susah, aku paling sial, ataupun aku paling tidak dicintai Tuhan dan lain-lain. Nah, ketika itu kita lakukan, kita merasa gundah, kita merasa sedih, kita merasa ditinggalkan Tuhan. Dan belajar dari pergerakan iman Asaf tadi, mari kita bergeser, berfokus kepada Tuhan. Pasti ada caranya kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita masuk dalam komunitas ataupun dalam persekutuan-persekutuan di gereja. Karena dengan mengikuti persekutuan itu pun kami akan saling menguatkan, akan saling memberikan kesaksian, bahwa setiap orang yang beri kesaksian atau testimoni tadi menceritakan bagaimana Tuhan menolong, Tuhan kasih akan kita. Jadi kita akan terus mengubah iman kita dari mulai memikirkan diri sendiri, kemudian mulai berfokus kepada Tuhan tapi masih ragu, sampai kita akhirnya diizinkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menuntun kita sehingga kita sanggup mengingat, merenungkan dan menyembah Dia. Memang sungguh sulit untuk mengingat itu, karena kebanyakan ego kita adalah ego yang berpusat pada diri sendiri, sehingga melupakan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Jadi hal yang penting yang akan kita boleh garis bawahi adalah mari kita juga melakukan selah seperti Asaf tadi, berhenti sejenak dan merenung di antara kegiatan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dengan melihat pengalaman Asaf melakukan selah di akhir ayat 4, kemudian ayat 10 dan ayat 16. Kita belajar bahwa setiap kali menuliskan kata selah diikuti akan terjadi perubahan fokus. Tadi sudah kita bahas juga bahwa fokus itu bermula dari berfokus pada diri sendiri dengan akibat gelisah, sengsara, merasa ditinggal Tuhan, merasa tidak bisa tidur dan yang lain. Mari kita bergeser kepada fokus yang kedua, yaitu fokus yang mengarah kepada Tuhan, fokus yang bergeser kepada Tuhan. Jadi sudah mengingat pribadi Tuhan, oh ya Tuhan itu sayang, Tuhan itu kasih, dan itu boleh terbukti ketika kita mengingat-ingat apa yang Tuhan buat selama kita hidup. Jadi marilah kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan menaruh fokus kita kepada fokus yang benar, yaitu kita mengingat. Keinginan yang kuat melalui kata-kata Asaf tadi adalah aku hendak. Dia udah punya keinginan yang kuat sekali untuk mengakui keajaiban-keajaibannya, mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi mari kita meniru ataupun meneladani Asaf sang pemazmur tadi dengan mengatakan aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Selamat berfokus, selamat berhenti sejenak dan merenung bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.